warahmatullahi wabarakatuh semua. Untuk Sobat Nude dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, pada kesempatan kita kali ini kebetulan SMP Islam Nurul Hidayah kedatangan tamu. Waduh, kalian nggak bukan, adalah kita akan berbicara mengupas seputar PPDB, penerimaan peserta didik baru dari salah satu sekolah tetangga kita, saudara kita, tidak lain tidak bukan adalah sekolah SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang. Langsung. Karena memang biasa, udah akrab betul ini kita ya. SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang. Itu lengkapnya ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa dikenalin ini dengan Ustadz siapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, saya Musanif. Sehari-hari di sekolah mengampu mata pelajaran itu bimbingan konseling dan kebetulan dapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Wah, siap. Pak Wakil. Ngeri sekali. Berarti Pak Musanif sekarang kesibukannya kalau di sekolah itu BK dan kesiswaan misalnya ya. Oke. Kalau ibunya nih? Saya Ibu Bidi Endarwati di SMA Muhammadiyah mengajar bidang studi kimia. Terus selain itu juga ada tugas tambahan mendampingi Pak Zaki di tim kurikulum. Tim kurikulum, berarti staf kurikulum ya Bu ya. Kimia, kalau kita ngomongin kimia, nah ini tepatnya nanti kita mungkin kulik-kulik sedikit nih. Iya, karena ini tamu kita ya Sobat Nude semua ya, dari SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang. Tentu kalian mungkin nggak asing. Ya, kalian kalau dari Reni Jaya, terus saya dari Serua, dari Curug, Pondok Putih dan sekitarnya, kalau kalian mau berangkat ke Pamulang, lewat tuh ada bangunan megah besar, di dalamnya komplit, ada TK-nya, ada SD-nya, ada SMP, SMA, dan ada masjidnya ya. Ada masjidnya, kalian gak bukan itu adalah lokasinya. Tapi kalau Sobat Nude mau tahu atau orang tua yang menyaksikan video ini, mungkin nggak cuma orang tua dari Nude doang ya, bukan dari SMP Nude doang. Lebih lengkapnya di mana sih alamat sekolahnya? Ya, alamat sekolah kita itu di Jalan Surya Kencana nomor 29, Pamulang Barat, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Oke, Provinsi Banten. Provinsinya Banten. Walaupun kita rasanya agak-agak DKI. Agak jaksel. Agak-agak jaksel gitu. Sekolahnya nyerempet. Iya. Kalau kita ngomongin SMA Muhammadiyah 25 itu sudah dari kapan tuh Bapak Ibu berdirinya tuh? Dari tahun. Ya, kalau sejarah kita ini kan sebenarnya perpindahan dari sekolah yang ada di Jalan Setiabudi. Bukan Jalan Setiabudi, daerah Setiabudi. Daerah Setiabudi. Karet Kuningan, Jakarta. Ya, betul, Jakarta. Kemudian karena imbas pengembangan wilayah, pembangunan kota, ceritanya tergusur lah kira-kira. Begitu. Tapi ini tergusur yang membawa nikmat gitu. Cara membawa nikmat itu kira-kira seperti itu. Tergusur di sana, wilayah yang sekolah yang tadinya kecil, hanya ada SD SMP, kemudian pindah ke Pamulang, buka dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Itu sekitar tahun 91. Dan berkembang sampai hari ini. Alhamdulillah. Oke, bagi Sobat Nude, nih paling nggak kalian tahu. Tapi kalau masih bingung, kan pasti gampang ya kalau kita searching di Google Maps ya. Ada. Pasti insya Allah ketemu, atau kalian pakai Waze atau Waze, bisa juga untuk kalian ketik SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang, udah pasti ketemu. Nongol. Gitu, udah pasti nongol. Oke, siap. Aksesnya juga mudah ya, karena di pinggir jalan raya. Terusnya juga akses kendaraan umum ada ya Pak ya? Iya, dilewati angkot. Kalau ojek online sudah pasti, bahkan sering jadi titik kumpul itu. Sangat amat gampang jadinya. Jadi nggak perlu lama nunggu kalau bagi anak-anak. Itu salah satu keuntungan ya. Jadi ketika kalian memilih sekolah, tentu idealnya memilih sekolah yang memang terjangkau secara letaknya gitu, agar memudahkan juga aksesnya, juga memudahkan juga untuk kita bisa tektok dari rumah ke sekolah gitu. Oke, SMA Muhammadiyah 25. Pertanyaan pertama begini nih Pak sama Ibu, kenapa seandainya saya sebagai orang tua, kenapa saya harus memasukkan anak saya ke SMA Muhammadiyah 20? Nah, itu. Iya, luar biasa. Ini pertanyaan dalam nih, ngeri-ngeri sedang ini. Gini Pak Febri, nanti mungkin juga Bu Dia akan menambahkan.
pasti setiap sekolah itu berusaha untuk memberikan yang terbaik, menampilkan yang terbaik dengan diferensiasi tertentu ya. Walaupun sekarang ini ada tren-tren yang menjadi katakanlah unggulan sekolah ya. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian serta para apa ini pemirsa ya. Sobat Nude. Sobat Nude. Jadi begini, dulu juga ketika kami orang tua kita, para katakanlah kalau founding fathers sekolah kita itu memindahkan dari Setiabudi kemudian memilih lokasi tersebut, sebenarnya ada alasan tertentu, termasuk diantaranya alasan ideologis gitu ya. Waktu itu di Pamulang itu masih minim ya sekolah swasta Islam yang agak lumayan lah gitu. Saya kebetulan ini alumni di tahun-tahun awal itu ada di Pamulang itu ada satu sekolah swasta yang agak bagus dan cukup dikenal, tapi kebetulan dari sekolah non muslim gitu. Nah salah satu yang mendorong ya bapak-bapak kita di Muhammadiyah itu memindahkan ke situ untuk memberi pilihan ya supaya warga muslim kelas menengah ya itu punya alternatif. Nah, salah satunya dengan memberikan sentuhan nilai keislaman dan kemuhammadiyahannya. Nah, jadi salah satu ciri pembeda kami ya, walaupun kami SMA tetapi dengan al-Islam dan kemuhammadiyahan itu, maka waktu itu dan itu kita pertahankan sampai sekarang, salah satu menjadi pembeda kita. Artinya konten dan nilai-nilai muatan keagamaan itu insya Allah akan lebih banyak ya, baik dari sisi tidak hanya dari sisi durasi ya, tapi juga muatan-muatannya tidak hanya termasuk dalam kurikulum, tapi juga hidden kurikulum berupa pembiasaan-pembiasaan seperti itu. Pembiasaan-pembiasaan. Boleh Bu Budi mau nambahin? Ya, secara garis besar sama. Jadi kalau kita survei dari orang tua yang sudah memasukkan anaknya di SMA Muhammadiyah 25, rata-rata itu kenapa memasukkan ke situ ya karena di Muhammadiyah di sekolah kami itu ada pembiasaan sholat berjamaah, terus tadarus, dan juga sekarang juga kan kita sudah beberapa tahun terakhir kita ada membiasakan tahfiz. Harapannya kita juga harapannya anak-anak lulusan SMA Muhammadiyah 25 ya seperti bapak-bapak pendiri gitu, harapannya anak-anak Doski 25 alumni Doski 25 itu bisa nanti minimal jadi imam di rumahnya. Amin. Atau di masjid di lingkungannya gitu, bisa jadi gitu. Wah itu keren. Jadi untuk Sobat Nude semuanya nggak salah deh ya milih Muhammadiyah 25. Ya apalagi kalian semua alumni dari Nurul Hidayah sini. Betul. Nah ini ketika kalian milih SMA Muhammadiyah 25 itu sama saja meneruskan tongkat estafet pembiasaan keagamaan yang sudah kita bangun. Ya mungkin ada yang basicnya dari SD Islam, sekarang masuk ke SMP Nurul Hidayah, Islam juga. Nggak ada salahnya untuk yuk kita 12 tahun gitu. Pendidikan agama Islam biar fondasinya benar-benar kuat. Gitu karena itu yang paling penting kayaknya zaman sekarang ya Pak ya. Bu ya. Fondasi yang berbasikan keagamaan itu kan. Biar nggak gampang nggak gampang goyah, nggak gampang terhasut, dia juga punya pedoman berangkatnya jelas dari Quran dan Sunnah gitu ya. Oke, itu salah satu poin penting ya buat Sobat Nude semuanya dalam memilih sekolah lanjutan. Tolong pembiasaan-pembiasaan yang sudah ada di sekolah sebelumnya, at least pembiasaan-pembiasaan yang baik harus bisa terus dilanjutkan. Mantap. Oke, misalkan pertanyaan selanjutnya, asik. Ini Pak, saya jadi orang tua karena saya nggak mungkin ikut sekolah bareng anak, gitu ya. Bisa nggak nih diceritakan, misalkan anak saya masuk sekolah, apa yang dia lakukan dari pertama kali dia menginjakkan kaki di pintu gerbang SMA Muhammadiyah 25? Apa saja? Ya, jadi Sobat Nude. Keseharian di SMA Muhammadiyah 25 itu kita bel pertama kita itu pukul 7 kurang 10. Pukul 7 kurang 10 itu sebagai pengingat kita baik untuk siswa, guru ya pokoknya warga sekolah lah untuk mempersiapkan lahir batin kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pukul 7 kita bunyikan lagi bel tanda
mulai KBM. Nah, KBM kita itu diawali dengan tadarus itu yang sudah diatur oleh kami punya namanya tim Ismubah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan bahasa Arab ya. Nah, itu yang bertanggung jawab ya dalam hal memprogram kegiatan-kegiatan yang bernuansa keagamaan dan Kemuhammadiyahan. Nah, itu tadarus lebih kurang 10 menit dengan surat-surat yang sudah ditentukan di jusnya itu sudah tertentu. Jadi harapan kita itu selama 3 tahun di SMA Muhammadiyah 25 itu kalau rentetan program ini berjalan itu otomatis anak sudah pernah khatam minimal khatam 1 kali selama di SMA Muhammadiyah 25 karena mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 itu jusnya kita atur berlanjut sekitar 10 menit itu pembiasaan kita. Kemudian setelah itu KBM sesuai dengan jadwal. Kemudian nanti kita ada istirahat pertama sekitar pukul 9.30-an gitu. Nah, kita break dulu ya. Ada panggilan penting. Siap, nanti kita lanjut lagi sama Dede ya. Oke, Sobat Dede, kita balik lagi ya dalam bahasan tadi nih yang terputus sedikit. Oke, bisa dilanjutkan Pak? Jadi istirahat kita tuh 2 kali. Istirahat pertama itu sekitar pukul setengah 10-an, dan itu ada 30 menit. Ya, kita gunakan anak-anak untuk refresh lah ya, ke kantin, kemudian juga mungkin ya cari penyegaran. Kita ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan anak-anak untuk istirahat ya. Selain kantin, kita juga punya saung dan ya tempat-tempat lain ya. Di areal kita itu untuk anak-anak berinteraksi. Kemudian kita akan ada lagi istirahat untuk sekaligus jadwal sholat. Karena kita menerapkan sholat berjamaah. Itu kira-kira di pukul setengah 12 Bu Budi ya. Pukul setengah 12, lebih kurang durasinya sekitar 1 jam untuk sholat, kemudian makan, siang dan segala yang untuk rehat ya. Nah, itu nanti kemudian setelah itu sekitar pukul 12.30 ya, 12.30 KBM kita lanjutkan. Nah, nanti sampai pukul 15.00 KBM selesai. Kemudian anak belum boleh pulang. Belum boleh pulang, tapi harus sholat asar dulu. Kita kondisikan sholat asar dulu berjamaah. Ya, karena kita kan ini anak-anak SMA ya, udah balik, harusnya udah balik semua. Kita kok tanggung jawab moral ini mengawal sholat asar berjamaah. Nah, setelah sholat asar berjamaah, siswa balik lagi kelas masing-masing, persiapan untuk pulang. Begitu keseharian kalau KBM-nya. Tentu nanti ada kegiatan-kegiatan lain kayak ekstrakurikuler dan seterusnya. Karena udah dicolek nih ekstrakurikuler, kita mau tahu pokoknya di sana ekstrakurikulernya apa saja. Nah, asik. Jadi banyak banget ini kayak ini. Pak Febri dan Sobat Nude ya, memang kami sadar bahwa ekskul ini salah satu yang diincar daya tarik banget ya Pak ya, oleh siswa, oleh orang tua. Karena kan sekarang ekskul itu tidak hanya sekedar untuk penyaluran bakat minat ya, dan mengukir prestasi ya. Buat sekolah tentu ini jadi sarana untuk membangun citra sekolah juga. Tapi lebih dari itu juga sekarang prestasi-prestasi anak di bidang non akademik yang itu sebagian besar disalurkan di ekstrakurikuler itu sudah diperhitungkan juga oleh perguruan tinggi. Jadi banyak sekali anak-anak kita yang melanjutkan ke PTN. Jalur prestasi. Iya, dari jalur prestasi non akademik dan non akademik. Iya, nah, maka untuk itu kami menyiapkan ini. Kita menyiapkan ekstrakurikuler itu kita sangat variatif lah menurut kami. Di bidang seni itu ada mulai dari seni suara, ada paduan suara, ada band. Kemudian kalau di bidang ada seni tari, ada tari saman atau ratu jaro ya. Kemudian ada tari tradisional. Kemudian ada seni teater. Kemudian ada marching band. Marching band itu kemudian itu yang di bidang seni. Di bidang olahraga kita ada basketnya, ada futsal, ada volley,
Golf insya Allah next ya. Insya Allah. Ada tenis meja. Soalnya wow banget ini. Ada ini yang katanya di sunnah Rasul. Panahan. Berkuda. Ya, berkudanya insya Allah kita siapkan. Berkudanya itu aja Pak yang pakai koin yang bisa. Kemudian ada tapak suci. Pencaksilat. Oke. Kayaknya ciri khasnya itu ya? Iya, dan itu yang memang selama ini jadi salah satu jadi andalan kita. Tapak suci ini, ya. Itu diantaranya. Itu olahraga. Kemudian sebenarnya di kursus ini lengkap ya, tapi kan nanti akan kita kirimkan ya. Boleh. Kalau ada yang terlewat dari yang saya jelaskan gitu. Kemudian di bidang tadi olahraga sudah, seni sudah. Kemudian di bidang bahasa. Dari bahasa kita ada English Club, ada Arabic Club, kemudian ada Japanese Club. Jadi ada 3 ya. Kemudian di bidang apa ya, kita menyebutnya apa ya, pengembangan nilai-nilai apa ya, kebangsaan itu misalnya ya, dan pecinta alam kita ada Paskibra, kemudian ada pecinta alam, kita sebutnya Irma Pala, kemudian ada PMR. Ya, di samping memang kepanduan ya. Kalau di luar sekolah Muhammadiyah kan namanya pramuka ya, di kami itu namanya kepanduan Hizbul Waton. Nah, itu kan memang eskul wajib ya, kepanduan wajib. Kemudian di bidang bahasa sudah, akademik ya, kita juga ada robotik, kemudian ada desain grafis, jurnalistik. Nah, itu diantaranya. Kir di bidang keagamaan itu ada tahfiz, kemudian ada seni baca Al-Quran. Nah, rasa-rasanya dari lebih kurang ada 25-an ya. Mestinya sih semua ranah itu sudah terwakili gitu. Iya. Kadang-kadang saking banyaknya nih ya, Pak Febri, anak-anak bingung, karena bingung akhirnya nggak milih apa-apa dia. Aduh, bingung sendiri ini mana yang mau dipilih. Kira-kira seperti itu. Kalau saya suruh ngulangi mungkin Sobat Dude saya nggak hafal. Yang saya hafal basket futsal. Iya, itu yang populer ya. Betul. Nah, tadi Sobat Dude udah tahu semua kurang lebih gambar. Apa ya kalau kita masuk sekolah pembiasaannya seperti apa. Nah, kalau kita ranah pembelajarannya nih Bu, di sana kan kalau SMK, SMA. Kalau SMK kan jurusan ya. Kalau SMA itu masih IPA IPS. Masih IPA IPS. Oke. Kalau istilah di K13 peminatan katanya. Peminatannya ya. Oke. Kalau SMK jurusan, kalau ini peminatannya masih IPA dan IPS. Masih IPA dan IPS. Oke. Kalau boleh tahu perbedaan mendasar selain namanya, ilmu pengetahuan alam dan pengetahuan sosial, apa sih yang membedakan antara jurusan IPA dan IPS? Karena masih berlaku nggak sih Pak, Bu? Pandangan orang bahwa salah satu diantaranya better than atau lebih baik dari yang lainnya. Masih berlaku nggak sih itu kayak gitu-gitu? Oke, ya untuk Sobat Nudi ya yang tahun depan mudah-mudahan jadi keluarga Doski 25 ya. Amin. Jadi kalau yang sekarang kita terakhir yang kelas 10 sekarang itu terakhir kita pakai K13. Insya Allah tahun yang masih ada peminatan IPA dan IPS. Insya Allah untuk tahun pembelajaran 2023-2024 kita akan menerapkan IKM, kurikulum Merdeka, Kurma. Nah, kalau untuk yang K13 yang kelas yang nanti ya bakal jadi kakak-kakak yang sekarang ini, kalau IPA dan IPS sekarang sih kayaknya udah nggak ini ya, jadi nggak yang IPA itu bisa masuk kemana aja, yang IPS juga bisa kok. Angkatan dari tahun berapa ya kita punya alumni yang anak IPS tapi bisa masuk teknik gitu kan ya, ada yang masuk teknik, ada yang masuk ke IPB itu bisa dari IPS gitu kan. IPS juga. Sekarang jadi apalagi dengan berbagai macam jalur masuk perguruan tinggi negeri gitu ya, asal bisa kitanya mampu gitu bisa ini, yang IPS juga bisa bersaing dengan yang IPA gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan ya. Nggak ada diskriminasi IPA dan IPS. Kalau bahkan di kedokteran sekalipun sekarang bisa dari jurusan IPS. Oh bisa. Yang penting ketika dites seleksinya, anak
bisa dan lulus gitu. Terus juga di sekolah kita gitu ya, anak IPS juga bukan berarti yang buangan gitu. Enggak. Di kita juga anak-anak IPS-nya justru berprestasi juga gitu kan ya. Kemarin juara olimpiade sosiologi, geografi gitu kan. Terus ada yang juga juara desain gitu. Jadi anak IPS juga bukan dia juga bisa berprestasi. Bisa, pokoknya nggak menutup kemungkinan lah ya. Jadi memang kalau pandangan penjurusan seolah-olah nih diseleksi dulu IPA, yang udah nggak mampu di IPA berarti otomatis di IPS. Dulu kan begitu tuh. Dulu begitu ya. Bahkan kita ya anak IPS, ruangan betul, ada kotak-kotaknya. Dan itu kadang langsung ke orang tua juga gitu, sehingga berlomba-lomba untuk pokoknya. Kalau kita nggak memetakan itu tidak berdasarkan maunya orang tua atau bahkan hanya maunya anak gitu, tapi juga ada basic, ada dasar saintifiknya, yaitu melalui psikotes. Oh, ada psikotesnya. Kita lewat psikotes, kemudian juga tentu kita lihat nilai-nilai anak, prestasi capaian dia sebelumnya, kemudian juga konsultasi seperti itu. Sehingga ada juga anak-anak yang memang nilainya bagus-bagus tapi milihnya IPS. Dan kita appreciate dengan itu. Karena orang lu istilah mereka, lu kan mampu di IPA, kenapa ngambil di IPA aja? Kata anaknya, ya memang saya minatnya ke IPS. Nah, kira-kira seperti itu. Itu anak-anak keren. Dia udah tahu kedepannya jadi apa. Betul, dia tahu minatnya dia apa, dia tahu passionnya dia apa, dia nggak ragu, gitu ya. Dan galau. Dan kita juga appreciate kalau orang tua juga yang memberikan kelulusan seperti itu. Seperti itu, gitu. Berarti itu cuma masa lalu tuh ya. Ada pengkotak-kotakan kayak gitu ya. Dan ini mungkin kelebihan kita dari sekolah-sekolah lain ya. Kalau di sekolah kita memang kita tuh guru-gurunya juga open gitu ya. Kita hubungan dengan anak-anak juga terbuka sama kita gitu. Jadi kalau misalnya konsultasi dan sebagainya itu benar-benar anak-anak konsep melayani kapanpun selama anaknya mau mereka menunjukkan antusiasme, insya Allah guru-guru kita tuh siap mendampingi sampai maghrib sekalipun kadang masih ada tuh yang bertahan. Iya, karena memang mungkin itu kali ya pembeda yang paling kelihatan banget ya dari SDM gurunya ketika menyikapi siswanya. Kan kadang ada gitu ya, mungkin dimana yang acuh gitu, kalau udah nggak pelajaran saya ya udah ntar ketemu ya pelajaran saya kan hanya jam kerja. Oke, tadi udah dibahas Sobat Media tentang IPA IPS, pemahaman zaman dulu itu udah nggak berlaku di zaman sekarang. Nah, kalau kita ngomongin KBM, kita ngomongin pelajaran IPA dan IPS, mungkin Sobat Media di sini khususnya orang tuanya gitu ya Pak ya, perlu tahu gitu ya, Muhammadiyah 25 Pamulang ini alumninya atau persebaran alumninya itu sebagian besar PTN kah atau atau langsung ke sekolah kedinasan kah atau bagaimana sih? Paling tidak beberapa tahun terakhir deh. Ya, jadi memang kami sadar betul bahwa ketika memilih SMA pasti yang terbayang itu selanjutnya adalah setelah SMA mereka kemana? Betul. Karena kan memang ini disiapkan SMA itu kan untuk melanjutkan studi lanjut, dan sebagian besar memang ke universitas. Dan ya pasti lazimnya gitu, umumnya memang pertama yang menjadi prioritas itu adalah PTN dulu nih, perguruan tinggi negeri. Dan alhamdulillah sekarang juga kan kesempatan untuk masuk PTN itu jalurnya sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekolah kami mulai dari yang baik jalur tes maupun jalur non tes semuanya kita berkesempatan. Karena memang kalau di non tes itu katakanlah dulu istilahnya itu zaman Bu Budi itu kalau yang masuk tanpa tes itu PMDK, kemudian berganti nama sempat menjadi undangan, kemudian sekarang berubah lagi. Nah itu kan sekolah kami selalu karena terakreditasinya A itu pasti dapat kuota, dapat kesempatan ya sejajar lah dengan sekolah-sekolah ternama lainnya, terutama sekolah negeri gitu, secara kuota. Nah kemudian ya, dan ini memang kita kawal
kita kawal betul. Jadi anak-anak ini yang memang punya kesempatan untuk masuk PTN dari jalur non-tes itu kita kawal nilai-nilainya. Dari kelas 10 sudah kita petakan ini yang kira-kira potensial untuk tembus ke sana. Di samping itu yang dari jalur tes pun kita kawal juga dengan menyiapkan mereka pendalaman materi ya Bu ya. Kita juga kemudian menghadirkan narasumber. Kemudian juga kita punya konsultan gitu yang kebetulan juga bagian dari komite kami. Nah, itu kita konsultasi terus dan memberikan pendalaman ke anak-anak. Sehingga alhamdulillah kalau dibilang mayoritas memang belum. Karena tapi secara persentase alhamdulillah dari tahun ke tahun kami menunjukkan progres alumni kami yang diterima di PTN dan alhamdulillah khusus tahun ini ya kami sangat bersyukur ya. Tahun ini kita 84 orang kalau ya. 84 orang dari alumni yang 198 kalau nggak salah 198. Iya, memang belum mencapai 50%, tapi secara persentase untuk sekolah swasta kami merasa patut bersyukur dan berbangga dengan capaian ini. Itu betul. Nah, dan itu memang ya di hampir semua PTN ternama lah kira-kira seperti itu ya alumni kami ada di sana. Walaupun jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak ya, tapi ketika ditanya ada UI nggak? Ada. Ada ITB nggak? Ada. Kayak itu ya Pak, kayak di belakang layar seperti itu. UGM nggak ada. Gitu. Dan ya juga beberapa kampus ternama di luar Pulau Jawa. Gitu. Jadi alhamdulillah sebaran alumni kami di berbagai PTN ya sudah terwakili lah. Dari ujung barat kita udah ada di Unsia, Siakuala. Di ujung timur kita udah sampai Samratulangi. Sama kemarin dari Madura ya. Madura. Waduh, kayaknya penyebarannya luar biasa dia. Oke, kalau saya melihat proses itu salah nggak kalau saya bilang proses pembelajaran itu gini. Kualitas alumni itu menggambarkan mengenai proses pembelajaran dalam sekolah. Lebih kuat gitu ya. Jadi ketika penyebarannya luar biasa, perguruan tinggi negerinya di mana-mana anaknya, berarti kita bisa simpulkan bahwa proses pembelajaran dalam juga luar biasa. Jadi karena itu kan buah dari proses itu sendiri ya. Oke, tadi udah ngomongin KBM-nya, udah ngomongin IPA IPS-nya. Kan ada pertanyaan, bukan pertanyaan, ada kekhawatiran nih Pak, Bu. SMA Muhammadiyah orang kadang melihat bangunannya dulu nih, itu udah langsung menggambarkan wadaw gitu ya. Mehong nih. Aduh, mahal banget nih. Itu kan harus mana lagi nih saya minjem duit gitu. Tanaman yang dijual. Bener nggak sih kalau Muhammadiyah itu, saya juga nggak tahu ya bayangannya seperti apa, tapi semahal itu sehingga membuat takut orang untuk boro-boro gitu ya, masuk aja, udah nggak berani, mahal pasti gitu. Nah ini buat sobat ini nih, bisa didengerin nih, disimak baik-baik. Bener nggak nih Pak, kalau masuk Muhammadiyah 25 itu mahal? Hoax itu hoax. Padahal masuk Muhammadiyah itu gratis ya Mas? Tinggal datang aja gitu, masuk gitu, ada. Tapi kalau sekolah di sekolah Muhammadiyah pasti ada biaya ya, sekolah dimanapun pasti berbiaya. Dan mahal atau tidak itu sebenarnya relatif ya. Tapi kami merasa sejauh ini untuk sekolah swasta yang selevelan gitu, kami masih PD mengatakan bahwa kami ini sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Tidak hanya terjangkau dari sisi nominal ya, tapi juga kami mempermudahnya dengan sistem. Ya, rasa-rasanya tidak banyak sekolah yang sefleksibel kami gitu dari sistem pembayarannya ya, karena nominal katakanlah misalnya ini nyebut angka nggak nih? Ya kisaran kita masih di bawah 15 juta ya. Nah dan untuk yang lebih kurang selevel dengan kita itu padahal kok bisa ya gitu. Muhammadiyah 25 masih bisa di bawah angka itu. Dengan SPP juga yang masih di bawah 1 juta gitu. Dengan fasilitas yang kami masih berani bersaing lah ya dengan sekolah-sekolah selevel gitu. Nah kita juga kadang-kadang mikir ini kita nggak kemurahan nih naruhnya gitu. Nah jadi
Itu satu. Yang kedua, tadi sistem di kami itu masih bisa hanya nih ya, kalau kata bahasa ini kan gitu ya, hanya dengan pegang uang 50% dari total itu sudah bisa memasukkan anaknya di SMA Muhammadiyah 25. Gitu. Kemudian nanti ada termin-terminnya. Intinya keuangan di kita itu sangat fleksibel gitu. Tapi ini bukan semata-mata Pak Febri dan sobat Nudi sekalian, bukan hanya untuk branding sekolah, tidak. Ini kami merasa ini sebagai panggilan sekaligus memenuhi amanah dari persyarikatan. Kita tahu pendiri Muhammadiyah itu Kiai Abdallah berpesan betul ya, bahwa jangan sampai ada orang yang sampai tidak mampu bersekolah hanya karena biaya, tidak mampu berobat karena biaya dan seterusnya. Maka kami memberikan porsi sosial lah. Nah, jadi insya Allah tidak ada orang, tidak ada siswa, tidak ada anak, tidak ada orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, tidak bisa menyekolahkan anaknya hanya karena masalah biaya. Yang penting mau silaturahim, berkomunikasi. Ketika kita lihat memang ada keinginan yang kuat untuk bersekolah di kita, insya Allah dibantu. Ada jalannya. Yang penting datang dulu, diskusiin dulu, ceritain kalau kondisinya seperti apa sekarang. Iya, betul. Anaknya benar-benar niat, jadi orang tua juga mau berusaha, gitu. Itu insya Allah ada jalannya ya. Bisa didiskusikan, nggak kaku-kaku amat kayaknya ya. Dan nggak boleh kaku kalau masalah pendidikan. Oke. Terus beasiswa kita juga banyak. Kita sudah banyak alumni-alumni yang dia nggak pernah ngerasain bayar SPP selama 3 tahun, gitu kan. Kalau bisa juga itu. Bisa. Itu syaratnya apa tuh? Ada, kita kasih tahu kuncinya. Boleh deh kalau begitu. Gampang ya buat sobat Nudi, kalau mau gratis sekolah di Muhammadiyah, belajar yang bagus, belajar yang benar, capaian prestasi jadi peringkat 1 di levelnya. Paralel. Kalau misalnya dia kelas 10, kelas 10 IPA misalnya, dia peringkat tertinggi, juara 1 lah istilahnya ya, yang 1 di jurusan di paralel IPA itu, maka dia dapat beasiswa free SPP selama 1 semester. Oh, gitu. Ya. Berikutnya semester kedua dia masih bisa mempertahankan, dia dapat beasiswa lagi. Sehingga ada yang sampai tamat itu nggak pernah ngerasain bayar SPP. Gitu. Lumayan banget. Lumayan lagi. Udah jadi siswa Muhammadiyah. Untuk yang mau masuk juga kan kita juga banyak beasiswa. Ada beasiswa akademik yang berprestasi rapot, ada beasiswa tahfiz yang apalagi nih anak-anak Nudi kan banyak yang jago tahfiz ya. Insyaallah. Tahfiz gitu kan. Itu insya Allah kita punya penghargaan inilah buat anak-anak yang tahfiz gitu. Kalau tadi yang raport berarti bisa juga ya disertakan untuk mendapatkan beasiswa itu ya? Yang akademik itu nanti ada ketentuannya, prestasi level apa. Jadi prestasinya misalnya pernah ikut lomba kejuaraan misalnya tingkat provinsi misalnya matematika. Kalau di OSN. Nah, itu bisa jadi jadi prasyarat untuk mendapatkan beasiswa. Begitu juga dengan non akademik. Jadi misalnya dia menguasai salah satu cabang olahraga, terutama yang cabang olahraga yang di KWSN kan, misalnya bulu tangkis, misalnya tenis meja atau apa gitu ya, bela diri. Dan itu untuk level-level tertentu mulai dari tingkat provinsi apalagi nasional. Itu bisa jadi pengurang, jadi beasiswa di awal gitu. Ada yang sampai bebas uang pangkal. Termasuk tadi tahfiz yang disampaikan Bu Budi tadi. Jadi ada anak kita, sobat Nudi sekalian, yang punya bekal hafalan minimal 2 juz itu sudah dapat potongan di kita. Itu mulai dengerin tuh ya. Kalau 5 juz ya, 5 juz itu free uang pangkal. Free uang pangkal, 5 juz. Gak nyampe 5 juz, 4 juz. Ada 75%. Oh, 3 juz. 3 juz 50%. Oh, 2 juz berarti 25%. Oh, gitu. Jadi Jusnya diatur enggak?
Ya. Jus pokoknya 5 jus aja. Jus Ya, misalnya sesuai jus dengan klaimnya dia. Misalnya gitu. dia menyatakan bahwa Pak saya ini hafal 5 jus, 5 jus. dari jus sekian sampai jus sekian. Oke. Nah, nanti Nanti kita ada akan tesnya. tes secara Oke. random saja, enggak harus setor Ya, 5 jus. gitu. Paling nanti secara random ya ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu. Nah, sebagai bukti bahwa dia memang menguasai itu. Oke, jadi itu kata kuncinya, nggak usah khawatir, datang diskusi. Kalau anaknya punya potensi, atau misalkan nih Sobat Nude, orang tua Sobat Nude semua dimanapun itu, ya kalau nggak harus Sobat Nude juga sih ya, yang di luar Nur Hidayah pun, saya mau anak saya ini masih kelas 7 SMP nih, masih kelas 1, harus sudah punya proyeksi itu. Betul. Jadi paling tidak udah tahu nih kisi-kisinya Sobat Nude semuanya, jadinya udah dipupuk dari sekarang. Nah, dari kelas 1 kamu harus mulai hafalan, tahfiz. Ya, sampai dengan katakanlah nanti 3 tahun. Mudah-mudahan bisa 5 juz, itu akan mempermudah kamu. Jadi ini sebenarnya kisi-kisinya nih bukan cuma buat anak kelas 9 ini kayaknya nih. Iya. Betul sekali. Untuk adik-adik kelasnya juga bisa jadi salah satu patokan gitu ya. Mulai Mudah-mudahan. menabung, invest. Mulai menabung, Menabung investasi. informasi ya. Siap. Timbang-timbang gitu, sehingga nanti ngambil keputusan itu tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. terburu-buru. Nah, karena ini saya mewakili orang tua dari Sobat Nude semua nih Bapak Ibu nih ya. Iya. Kalau saya mau mendaftarkan putra-putri saya nih, putra-putri saya masuk ke Muhammadiyah SMA, apa yang bisa benefit apa sih, atau ada tawaran benefit lain nggak sih gitu untuk kami para orang tua dari Sobat Nude? Iya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, Sobat Nude sekalian, sebenarnya di kami itu kita sangat open saja. Oke. Ya, open saja. Jadi siapapun selama mengikuti tahapan-tahapan yang sudah kita siapkan, itu bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa tadi. Katakanlah misalnya tadi beasiswa tahfiz, beasiswa akademik, beasiswa non akademik, itu terbuka untuk semua. Tapi memang buat Bapak Ibu ya, kalau sudah merasa mantap jiwa dan tidak akan berpindah ke lain hati, saran kami sih jangan tunda lama-lama. Oke, itu kata kunci. Iya, jangan tunda lama-lama, karena pengalaman yang beberapa tahun belakangan ini last minute itu antara animo dengan kuota kita tuh sudah sehingga akhirnya kita tidak bisa lagi memberikan prioritas untuk orang-orang tertentu. Oh gitu. Bapak Ibu dan Sobat Nude sekalian, ini sekarang ini kita masih ada kuota. Di kami itu ada program atau ada kebijakan kalau bayar cash. Oke, kalau bayar dari cash angka yang di bawah 15 juta tadi, itu ada potongan langsung. Cashback. Ini kalau dengar kata cashback tuh kayaknya kalau diskon, cashback kayaknya itu semangat gitu kan. Ada cashback 1 juta. Cashback 1 juta, lumayan buat beli seragam. Apa termasuk seragam? Sudah termasuk seragam. Kemudian angka yang tadi disebutkan itu, kenapa kami pede mengatakan bahwa kami ini sangat bisa bersaing bahkan murah? Angka 14 sekian tadi itu sudah mengcover biaya pendidikan selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Dan seragam sudah tercover untuk 5 hari belajar itu sudah tercover semua, kecuali buku ya, kalau buku cetak memang belum. Tapi kegiatan-kegiatan lain, semua kegiatan siswa selama 1 tahun itu sudah tercover di situ, mulai dari ujian, ekstrakurikuler, kalau ada trip kita sudah termasuk tidak include. Ya, nah ini ya yang belum ditanyain sama Pak Febri nih yang juga kami sampaikan, di setiap level itu kami punya program unggulan. Oke. Nah, yang kami jadikan prioritas ya. Kalau di kelas 10 kita punya namanya istilahnya itu pesantren kilat lah ya Bu ya, pesantren kilat. Jadi TLC. Kita pernah namanya TLC, kemudian Taruna Melati. Intinya itu kira-kira lebih kurang semacam pesantren kilat. Leadership camp. Leadership camp. Jadi untuk siswa ini kita bawa nge-camp keluar. Biasanya kita pilihkan di daerah ya, kita kan senang yang sejuk-sejuk ya. Sudah beberapa tahun ini kita ke daerah Cibodas. Nah, selama 3 hari 2 malam siswa kita bawa ke sana. Nah, itu di kelas 10.
Kemudian nanti di kelas 11 itu ada program pertama kemah HW, kemah Hizbul Waton ya. Nah, itu memang medannya sedikit agak naik kelas ya. Kalau tadi indoor ini harus di alam terbuka gitu kan, berkemah. Nah, itu wajib untuk semua kelas 11. Kemudian nanti di kelas 11 juga ada program Ghost to Campus. Jadi anak-anak langsung melihat kampusnya, berkunjung. Nah, sambil healing tentunya. Ya, sambil berwisata. Biasanya kadang kita sisir tuh mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, seperti itu. Nah, kemudian di kelas 12 itu kita punya kunjungan instansi, kunjungan ke instansi pemerintah, ya. Misalnya kita berkunjung ke DPR, ke KPK, kemudian ke Mahkamah Agung, ke MK gitu. Jadi supaya memberikan pengalaman dan mereka melihat langsung ya, seperti itu. Dan kita ada Edufair. Jadi kampus-kampus yang tidak berkesempatan kita kunjungi, kita hadirkan secara virtual. Langsung. Ya. Langsung offline. Jadi yang offline, yang bisa offline. Gitu. Yang tidak bisa kita fasilitasi secara offline karena jauh, misalnya seperti yang di luar Jabodetabek, itu kita fasilitasi dengan online. Gitu. Itu lebih berat selama 2-3 hari seperti itu. Nah, di samping itu juga ada kita yang namanya program pendalaman bahasa. Itu khusus untuk anak-anak yang memang ingin memperdalam kemampuan berbahasa Inggrisnya. Kita ada program Live in Pare. Berarti langsung tinggal di kampung Inggris. Ya, kalau belum sempat ke Inggris paling nggak kita kunjungin kampung Inggrisnya dulu. Sama-sama ke bahasa Inggris. Ya, dan ini dibiayai oleh sekolah. Jadi untuk anak-anak yang kuota tertentu terseleksi itu dibiayai oleh sekolah. Gitu, 2 orang setiap kelas ya, perwakilan 2 orang setiap kelas. Di luar itu anak-anak yang tidak terseleksi tapi ingin ikut bergabung bisa dengan biaya mandiri. Nah, ini diantara program yang selama ini ya alhamdulillah sih jadi salah satu jadi daya tarik. Primadona banget lah. Primadona. Itu karena jangan sampai sekolah mereka nggak punya pengalaman apa-apa selain rumah, sekolah. Gitu. Kalau kita kuliah dulu ada istilah kupu-kupu ya, kuliah bulan. Nggak dapat apa-apa itu. Ya, seperti itu. Nggak dapat apa-apa. Oke, mungkin untuk closing, untuk kata-kata pamungkas mungkin dari Bapak dan dari Ibu, bisa mau menyampaikan apa untuk sobat Nodei semuanya dimanapun mereka berada, baik itu kelas 7, orang tua kelas 7 kelas 8, kelas 9, karena ini kita share secara general gitu. Oke, Bu Budi dulu kayaknya. Ya. Monggo. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak dan Ibu orang tua siswa SMP Nurul Hidayah. Kami tunggu kedatangannya, berkunjungannya ke SMA Muhammadiyah. Semoga apa yang sudah kita sampaikan bisa memberikan gambaran pada Bapak Ibu semuanya bagaimana sekolah kami gitu kan ya. Kalau untuk lebih jelasnya silakan datang, insya Allah kami akan nanti kita ajak school tour istilahnya. Nanti akan kita kenalkan fasilitas yang ada di sekolah, apa saja yang nanti putra-putri Bapak dan Ibu akan dapatkan ketika masuk ke sekolah kami. Silakan jangan segan-segan datangi ke sekolah kami atau bisa lihat-lihat melalui akun sosial media kami. Insya Allah aktif gitu ya, aktif ini. Jadi kami tunggu kunjungannya. Asik. Jangan ragu. Mantap. Memilih Doski 25. Iya benar, jangan ragu. Boleh. Ya, Pak. Sobat Nodi, khususnya Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian, pertama berbagi pengalaman bahwa setiap tahun kami mendapatkan dalam tanda kutip sesuatu yang kadang-kadang membuat kita sedih gitu. Ketika setelah sekolah berjalan, tapi ada orang tua yang datang
untuk minta kuota gitu, mendaftarkan anaknya, tapi kita tidak bisa terima karena sudah penuh. Dan lebih ininya lagi karena ini apa namanya, saya boleh cerita di sini nggak ya? Boleh ya, Bapak Ibu sekalian. Punya impian memasukkan anak ke sekolah negeri misalnya, itu memang manusiawi ya, bahkan itu ya sangat wajar gitu. Ini selalu kami pesan ke anak-anak, tapi kalau ketika segala daya ikhtiar dan doanya sudah, kemudian takdirnya ternyata belum diterima, maka sebaiknya berpindah segera ke takdir yang lain gitu. Karena seringkali itu tadi, karena iming-iming dijanjikan segala macam, akhirnya momentum terlewatkan. Jadi kami berpesan kepada anak-anak, ya sudahlah, kalau sudah tidak diterima di situ, mungkin memang itu bukan tempat terbaik buat kamu. Jangan tergoda untuk menggunakan cara-cara yang dirasa, kalau istilah makanan itu kan halalan toiban gitu, kira-kira seperti itu. Ini pengalaman setiap tahun selalu ada, Bapak Ibu sekalian. Kami juga selalu berpesan ke anak-anak seperti itu. Sehingga kami punya pesan ke anak-anak itu, yang penting kan bukan di mana kita sekolah, tapi bagaimana kita sekolah. Kalaupun kita sekolah di tempat yang hebat, yang mewah, yang bagus, yang mahal, tapi kalau sekolahnya asal-asalan, ogah-ogahan, ya nggak akan maksimal juga. Tetapi walaupun kita bersekolah di tempat yang biasa-biasa saja, syukur-syukur kalau memang sekolah yang bagus gitu. Tapi kalau kita belajarnya yang luar biasa, insya Allah hasilnya juga akan luar biasa. Seperti itu. Jadi kami berharap ya anak-anak ini tidak tadi tuh ngerengek-rengek ke orang tua, pokoknya aku harus di sekolah A, kalau tidak nggak mau sekolah. Yang kedua, Bapak Ibu, kami berpesan juga ke sobat mudinya. Tadi Pak Febri sudah sempat sebut gitu, karena kita tidak ingin anak-anak ini, kami tidak sarankan anak-anak SMA Muhammadiyah 25 sekolah di kami kalau memang tidak punya keinginan yang kuat, tidak dari hatinya. Karena seringkali dalam perjalanan ada anak-anak yang dalam perjalanan itu dia patah semangat seperti itu karena merasa itu bukan pilihannya. Walaupun tentu ada proses adaptasi. Begitu juga Sobat Nudin, Bapak Ibu sekalian, kan pilihan banyak ya. Maka yang penting ada dialog, karena kita juga tidak ingin anak-anak itu salah dalam memilih jurusannya, salah memilih, karena alternatif untuk tamat SMP itu kan banyak ya. Masih ada SMK, ada SMA, ada aliyah, bahkan pondok pesantren dan seterusnya. Jadi kami juga tidak sarankan, oh pokoknya semua harus masuk SMA Muhammadiyah 25 apapun yang terjadi. Syukur-syukur SMA Muhammadiyah 25 ada di hati Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak perlu lagi tuh nunggu yang ngapain juga bikin deg-degan gitu ya. Cari ketenangan aja, langsung aja lah. Yang pasti-pasti aja. Iya, yang pasti-pasti aja, mumpung cashback 1 jutanya masih tersedia. Lagi tinggal berapa kuota itu. Gak usah nunggu Harbolnas. Langsung dapat cashback, lumayan buat beli buku. Kira-kira begitu. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin tadi itu Sobat Gede sudah dapat informasi sedikit banyak, tapi kalau saya sarankan sih untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum ditanyakan bisa langsung segera ditanyakan ke SMA Muhammadiyah atau langsung, nah ini di kolom deskripsi itu tinggal kalian pilih aja, di situ ada websitenya Muhammadiyah, ya tinggal diklik, tahu nanti gambaran kurang lebih seperti apa, juga nanti akan disertakan sosial media serta brosur dan catat-catat kegiatan. Dan jangan sungkan-sungkan kalau mau main ke sekolah kita. Nah, lihat itu akan lebih bagus, lihat langsung. Itu dia makanya. Jadi gitu. Lebih baik datang, lihat-lihat, diskusi sama Bapak Ibu gurunya di sana, obrolkan, diskusikan anaknya masuk sini, karakter anaknya seperti apa. Biar dari awal Bapak Ibunya di sana udah bisa screening. Betul sekali. Gitu. Dan kolaborasi antara orang tua dengan sekolah itu kita sangat berharap itu. Gitu. Harapan nanti itu adalah cara yang bisa ditempuh orang tua untuk kebaikan anak-anaknya. Kalau berkunjung, ini momen kami sebenarnya ada kami kebetulan lagi ada event M25 Cup. M25 Cup. Itu dengan berbagai macam pertandingan, perlombaan gitu. Itu berlangsung mulai dari pekan lalu sampai nanti tanggal 4 Februari. 4 Februari. Jadi setiap hari
Sabtu dan Minggu. Ahad. Ya, silakan datang berkunjung. Di luar hari itu pun kami terima. Silakan gitu ya. Tapi ada jam operasional nggak sih di sana kalau ada orang tua yang mau datang? Ya kalau itu ya hari sekolah ya, hari Senin sampai ya Senin sampai Kamis sampai asar. Ya, sampai pukul 15 lah lebih kurang. Kemudian nanti hari Jumat Senin sampai sholat Jumat. Ya, kemudian hari Sabtu itu sampai jam 11.30. Dari jam 8 sampai jam 11.30. Tapi ada pengecualian, kecuali Sabtu ketiga. Kalau Sabtu pekan ketiga dalam setiap bulan itu seluruh kegiatan di kita baik KBM maupun pelayanan usaha semuanya diliburkan. Gitu. Jadi jangan main, kok sepi ya? Ternyata mainnya di Sabtu ketiga gitu. Iya. Atau biar lebih gampangnya mungkin buat janji kali ya. Boleh. Kira-kira saya bisa datang hari apa, dampingi nanti teman-teman dari SMA Muhammadiyah mungkin bisa mengkondisikan. Ya, karena ada yang janjian Mas Febri dari sekolah tertentu itu janjian mak-maknya ini. Yuk kita hari apa ya? Main yuk ke itu sekalian gitu. Kami senang banget tuh kalau yang kayak begitu. Langsung dikeroyok ibu. Langsung Pak Musanim dikeroyok ibu dan siapa ini gimana gini ya. Oke, mungkin mohon maaf Pak Febri, mungkin kalau ada orang tua yang bertanya, kita belajarnya itu dari hari Senin sampai Jumat. Kalau Senin dan Kamisnya kita sampai sholat asar, hari Jumatnya kita sampai 11.30 KBM-nya. 11.30. Nah, hari Sabtu itu khusus untuk kegiatan anak-anak eskul. Anak-anak eskul. Ekstrakurikuler itu di hari Sabtu. Jadi selain Sabtu minggu ketiga, hari Sabtu di sekolah kita ramai ya. Ya. Walaupun eskul kami tidak hanya hari Sabtu. Jadi eskul kita tersebar dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu, tapi didominasi memang khusus hari Sabtu hanya untuk kegiatan eskul dan pendalaman materi ya untuk kelas 12. Hari Minggu nggak ada apa nih? Hari Minggu hari keluarga. Jangan sampai ini nggak jadi bapak ibu. Karena nanti kan udah susah diajak ngumpul sama orang tua kan. Jadi hari Minggu kesempatan gitu. Oke, baik Sobat Today, tadi sudah sudah mendengarkan secara langsung penjelasan dari Bapak dan Ibu ya dari Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang. Jadi tunggu apa lagi? Jangan nunda-nunda ya, kalau punya niat baik langsung segerakan. Langsung segerakan. Oke, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.